Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak Imam, seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa, selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam lintasan sejarah agama Islam atau kaum muslimin itu sendiri, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berada di dalamnya. Beliau itu tidak hanya sebagai inspirator belaka, melainkan beliau itu adalah uswah yang nyata bagi kita. Namanya begitu dalam terpatri di dalam jiwa dan sanubari setiap muslim yang beriman. Jadi tidak ada satu nama yang paling kita cintai melainkan nama itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada uswah atau tauladan yang wajib kita ikuti melainkan ketauladanan itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kehadiran, kemunculan dan kelahiran beliau, akidah ini menjadi jelas, syariah menjadi mudah, kehidupan kita menjadi indah dan terarah. Namanya begitu indah, tertuang di dalam berbagai macam kitab suci. Di dalam kitab Zabur tersebut nama beliau, di dalam Injil juga tersebut namanya, apalagi di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh kami mengangkat namamu ya Muhammad. Maka pantas dan wajar seluruh muslim di dunia itu bergembira memperingati maulid daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing negara, daerah, wilayah punya tradisi yang beragam dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali kita di Aceh. Malah tradisi kita sangat unik, sangat langka, karena tidak ada di belahan dunia manapun. Peringatan maulid kita di Aceh, peringatan 100 hari atau 3 bulan berturut-turut. Tradisinya nunggu tradisi yang na di Aceh mandang palainana.
Menyata baca bak padu-padu boh literasi di Mesir saja itu cuman pada hari 12 Rabiul Awal, hari kelahirannya itu diperingati, sirah nabawiyah dibacakan oleh ulama, oleh ustadz. Kemudian ada tradisi halwa. Menzubahata gedanyo halwa, makna harfiahnya manis-manisan. Menyebahata gedanyo ba uro 12 Rabiul Awal gepegat dodoi rumo, gepegat wajib mesekat, kemudian geintat ujiran tetangga, dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Yang tradisi di Arab, tradisi di Mesir lah secara khusus, tradisi pada hari 12 Rabiul Awal itu. Cuman bak gedanyo halwanya bahasa halwah itu bahasa Arab, kemudian gedanyo maknakan dalam kehidupan gedanyo kena istilah halwa gelinyong. Acara-acara mulut di kampung, protokol dipegah segala lontar mulai dakwah, tak dengar oleh halwa gelinyong, pemameh gelinyong, baca kasidah. Halwa itu tradisi di sana, tapi di Aceh luar biasa. Dan ini tidak hanya tradisi dalam artian dari satu generasi ke generasi yang lain yang diturunkan, yang diwariskan. Secara normatif memang diatur. Jadi kan main-main tradisi lebulan maulud di Acehnya, kan main-main tradisi itu. Bukan tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, tapi secara normatif diatur. Maka dalam Almanak Aceh hadirin, dalam kalender bahasa Uronyo yang kan tersebut di dalam bulan Hasan Husin, bulan Safa, bulan Maulud, ado Maulud, Maulud kenelih, kauri bokaye, kauri ibu, kauri apam, puasa, uroraya, mapit, haji. Mampat dakalan almanak dalam kanun Al-Ashi Mukuta Alam yang gepegat oleh Sultan Iskandar Muda di abad ke-16. Jadi kan warisan dari satu generasi ke generasi yang lain tersebut secara normatif. Maka dalam sejarah kita baca, sejak masa Sultan Iskandar Muda, peringatan Maulid Nabi di Aceh pada 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama dilaksanakan di tingkat kampung atau di tingkat desa, sepanjang dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai dengan berakhir bulan Rabiul Awal. Itu tingkatan yang pertama, di tingkat kampung atau di tingkat desa. Tingkatan yang kedua sepanjang bulan Rabiul Akhir, dilaksanakan di tingkat kemukiman. Pada tingkatan yang ketiga dilaksanakan pada awal bulan Jumadil Awal hingga awal daripada Jumadil Akhir. Jadi gepegenap serta uro. Tingkatan yang kelihayan dilaksanakan oleh raja atau sultan ataupun hulu balang yang ada di wilayah atau di daerah. Manpe yang gepegat kenduri sempena maulud. Ba uronyan ke rakyat bertemu dengan raja. Ba uronyan ke masyarakat yang dipimpinnya itu bertemu dengan hulu balang di daerah. Yang merupakan cihana merumpok. Diundang gedanya getia kameng dinoirak di leule balang getilumo dan sebagainya, diundang gede rakyat, bertemulah kita dengan rakyat. Tujuannya tidak lain silaturahim. Rokan kahana merumpok gede ngeraja sibuk gede raja gaduh demeken gero gejak keno gejak gede. Rakyat dengan kesibukannya sendiri tidak pernah bertemu, jarang sekali bersua atau bertatap muka. Tapi di saat sempena maulud tapegat kauri, bertemulah rakyat dengan raja ataupun hulu balang. Maka silaturahim itu luar biasa. Dalam perkembangan selanjutnya di kampung gunanya, jejit tempat kita ngajak wate mauludnya hadirin yang berbahagia. Di kampung-kampung dipegat liki mulut. Bahasa kitanya zikir maulud lah. Cuman orang Aceh galak dengan bahasa adro tuh liki mulut. Pada zikir di sinan baca kitab Barzanji. Barzanjinya gekarang oleh sira ulama Syekh Barzanji. Aso di dalam sejarah kehidupan Nabi sejak kelahiran perjuangan Nabi hingga kewafatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gebaca sirahnya. Kemudian di kampung, di tingkat desa, di tingkat kemukiman, di masjid, musola, menasah, tabagat kanduri, undang kampung tetangga. Tujuan adalah untuk silaturahim. Itulah makna filosofi.
daripada tapegat kanduri sempena maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lum pegat di rumah lun, lu undang urang drone. Selama ini komunikasi barangkali terputus. Silaturahim kita kualitas selama ini tidak terjaga barangkali karena kesibukan dan alasan-alasan yang lain. Ba uro lun pegat maulud, lu undang urang drone neja urmoh lun. Terjalin kembali silaturahim. Kualitas hubungan kita masih terjaga. Apalagi sabo keluarga tajak ba rumahnya. Masya Allah. Kualitas itu tetap terjaga. Itulah makna daripada filosofi tapegat maulud sempena tapegat kanduri sempena maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma naurengkeun di kampung. Karena letat urung pegat kanduri, tinggal dikeun lirakan lun nunggu. Mudah-mudahan dunyo bena urung undang lun maulud. Pakan lun dayang. Hai taboh-taboh rumah ti kilo taka, leboh rumah ka le kilo taka. Nyan uronyan mandang nanti tinggal. Jadi yang kepikir adalah taka akan silaturahim, yang kepikir taka yang keba dan kita pun hanya harap bawaan itu dan sebagainya. Yang penting adalah silaturahim tadi. Maka itulah pondasi awal yang dibangun oleh Nabi, baik di kota Mekah hingga Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Yang dibangun oleh Nabi itu silaturahim tadi, dan itulah syarat tegaknya ukhuwah Islamiyah. Jadi menyehana silaturahim, hana ukhuwah Islamiyah. Maka syarat utama ukhuwah Islamiyah itu adalah silaturahim. Maka luar biasa konsep di dalam Islam menancip menyatakan tradisi dan budaya di Aceh secara normatif diatur oleh kesultanan kita sejak masa Sultan Iskandar Muda. Tidak lain supaya kehidupan masyarakat itu tetap harmoni. Jadi hanali putuh hubungan silaturahim, hubungan itu tetap terjaga dengan kualitas yang baik. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ban mandum yang kita lakukannya adalah bukti cinta getanyo kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nacid saudara-saudara getanyo kadang-kadang dipegah nyan hana diatu dalam agama, bahasa lain dipegah bid'ah. Urangnya na pendapat doa barangkali. Yang penting kita tidak perlu menghadik, mencaci maki mereka yang punya pikiran seperti itu. Kita beramal dengan keyakinan, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Karena ilmu mantap pasti yakin gitu ya beramal. Jadi dasarnya adalah ilmu, sehingga dengan ilmu lahir keyakinan untuk beramal. Jadi beda pesalah cit urang-urang yang kadang-kadang mengatakan bahwa itu tidak diatur dalam agama, sampai-sampai mereka membid'ahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting sari rorod, baik saling menghina ataupun menghardik. Ini yang harus terjaga demi silaturahim tadi. Kemudian yang kedua bukti cinta kita hadirin kepada Rasulullah. Gepegalam sabu pepatah, man ahabba syai'an aksara min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, hendaklah dia sering menyebut namanya. Lagi cinta kita kepada kedua urang syid. Kemana saja kita pergi, kita mengingat nama mereka. Karena kita cinta kepada mereka. Cinta kepada keluarga, kepada anak istri, kita sering mengingat mereka. Malah kita sering menyebut nama mereka. Cinta kita kepada Rasulullah harus lebih daripada cinta kita kepada keluarga kita. Maka sering-seringlah kita menyebut namanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka selawat kita nyobek putuh hanya kepada Nabi mentang. Sebut juga sahabat dan seluruh keluarga dan pengikut-pengikutnya. Jid memada cukup dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tata maklum untuk sahabat, untuk keluarga dan pengikut-pengikutnya. Karena itu kesempurnaan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang liberal mengatakan, orang-orang di luar sana, kalau memang Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang istimewa. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang agung.
Ada satu tamsilan menjadi contoh, menjadi jawaban bagi pernyataan itu. Seandainya Nabi Muhammad sido urang yang agung, kenapa Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepadanya? Kebegali sira ulama dengan tamsilan. Seorang pekerja di sebuah kebun bunga. Pada suatu hari dia memetik sekuntum bunga. Kemudian dia persembahkan bunga itu kepada pemilik kebun. Diberikan, diserahkan bunga tersebut. Walaupun tidak diberikan bunga itu kepada sang pemilik, dia tetap majikan pemilik kebun itu. Tamu selawat atau hana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik seluruh rahmat dan karunia yang Allah turunkan ke seluruh persada alam. Dan kepejit seluruh alamnya karena sebab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka selalu mencari-cari kelemahan kita. Orang-orang di liberal itu, orang-orang di luar sana selalu mencari kelemahan. Mereka melakukan propaganda terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam ini ditegakkan dengan peperangan, dengan kekerasan dan sebagainya. Nabi berperang hanya untuk mempertahankan akidah. Jadi mereka terus melakukan propaganda. Sampai hari ini mereka melakukan cywar, perang psikologi. Dan dipastikan perang psikologi ini perang yang sangat luar biasa pengaruhnya dibandingkan dengan perang konvensional yang terjadi. Mereka melancarkan aksi cywar tadi, perang psikologi, untuk meruntuhkan dan melemahkan semangat kita sebagai orang Islam. Dan itu terjadi sejak dulu, tidak hanya saat ini saja. Sejak dulu pada masa Nabi masih hidup, ada orang-orang munafik itu datang melakukan perang psikologi, meruntuhkan semangat daripada pasukan kaum muslimin. Dipelumoh katanya, diperagu dengan agama, dipelumoh katanya dengan semangat jihad yang sedang berkobar-kobar. Pada perang Uhud nunggu. Nabi bermusyawarah memang ketika perang Uhud itu. Musyawarahnya, apakah pasukan itu, apakah musuh itu dihadapi di dalam kota, atau musuh itu kita hadapi di luar kota. Maksudnya di luar kota Madinah. Nabi dengan sebagian sahabat besar berpendapat musuh itu kita hadapi di dalam kota, agar kita bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas kota yang ada. Dalam istilah militer uronyo, perang semesta istilahnya. Itu teori militer, perang semesta, menggunakan fasilitas yang ada. Jadi Rasulullah dengan sebagian besar sahabat besarnya, sebagian sahabat besar berpendapat kita berperang di dalam kota Madinah saja, tidak perlu di luar. Sebagian besar sahabat yang lain termasuk pemuda-pemuda menginginkan musuh kita hadapi di luar kota. Nabi sepakat dengan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang telah ditentukan itu memakai pakaian perang. Tiba-tiba datanglah kelompok yang menginginkan perang di luar kota. Ya Rasulullah, kami setuju dengan pendapatmu. Kita berperang saja di dalam kota. Kita bisa menggunakan fasilitas, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam kota. Pekele Nabi bauranyan. Tidak patut bagi seorang Nabi setelah dia memakai pakaian perang, kemudian dia menanggalkannya kembali sebelum Allah menentukan dirinya dengan musuhnya. Perhatikanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian, ikutilah perintah itu. Bersabarlah kalian, semoga Allah memberikan kemenangan bagi kalian. Yang kekali Nabi. Di saatnya nunggu cok keputusan oleh Nabi, tamu perang katanya di luar kota Madinah. Tepatnya di bukit Uhud itu. Nah, segolong keberangkat Nabi teka kelompok munafikin. Abdullah bin Ubay, dia setuju perang di luar kota. Pemandang setuju Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik di kota Madinah. Pemandang keputusan setuju, tapi dia melakukan provokasi. Ijak ba Rasulullah ya pegah. Ya Rasulullah, yang perlu depe le drone. Urang drone tanyuannya tengah dipreh le awak kafir musyrik. Jumlah pasukan mereka ribuan orang. Fasilitas perang mereka lengkap. Panglima perang mereka di atas rata-rata kemampuan panglima perang kita. Mankiban
Lebih baik kita mundur untuk menang sebagai strategi perang. Itu yang disarankan oleh kelompok munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ini. Itu tujuannya untuk melembahkan mental pasukan kaum muslimin. Kemudian ya Rasulullah, kata orang-orang munafik itu, lebih baik kita mundur, kemudian datang kepada mereka minta maaf atas kekalahan mereka dalam perang Badar setahun yang lalu. Karena perang Badar tahun kedua, perang Uhud itu tahun ketiga. Lebih hegat aja gede tala kemaah Mbak Abu Sofyan sebagai pimpinan pasukan. Kemaah atas kekalahan mereka ketika perang Badar di tahun kedua Hijriah. Jadi saran, pendapat yang dibungkus dalam bentuk strategi perang, mundur untuk menang. Nabi hana kendu, karena gagedepe nyan mandum adalah tipu muslihat mereka. Itu semua adalah saywar, perang psikologi yang tujuannya adalah untuk melemahkan mental dan semangat jihad pasukan kaum muslimin. Maka menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 173, Allah menginformasikan terkait saywar ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di saat itu. Bekali Allah, alladzina qala an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, di saat itu didatangi oleh seorang munafik. Mereka mengatakan kepada orang yang beriman ini bahwa orang-orang kafir musyrik itu berkumpul dalam jumlah yang banyak untuk menyerang kalian, maka karenanya takutlah kalian itu kepada mereka. Alladzina qala an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum, maka hendaklah kalian takut kepada mereka. Fazadathum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka justru Allah menambahkan keimanan mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah itu sebagai pelindung kami. Dijak ba Nabi kalimatnya ngeukeun, dijak ba sahabat kalimatnya ngeukeun, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Zikir itu memang singkat tapi penuh dengan makna. Maka kita dianjurkan hari-hari baca zikir ini supaya hati kita tentram. Abdullah bin Ummi Mas'ud pernah menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke dalam api yang begitu berkobar-kobar yang telah disiapkan oleh Raja Namrud, zikir ini yang dibacakan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka hari-hari kita amal zikir ini agar jiwa kita tenang. Ketika gundah gulana, ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, bacalah zikir ini setiap hari. Karena Rasulullah menganjurkan zikir ini dibacakan setiap hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Gebaca tapi oleh Nabi. Ija orang munafik ba sahabat gebaca cit zikirnya, kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin yang mulia, propaganda itu terus dilakukan. Sekali lagi saya katakan, saywar ini lebih ampuh daripada perang konvensional. Maka kalian orangnya tidak nonton TV film-film Hollywood. Kalian polling Hollywood yang dipegat oleh awak Amerika. Itu saywar. Seolah-olah mereka punya peralatan militer yang begitu canggih. Semua komputer, semua digital, hingga mereka punya satelit yang bisa mendeteksi setiap langkah musuh. Terus dalam kamar pribadi, mereka bisa mendeteksi lewat satelit yang canggih itu langkah musuhnya. Pak di dua pertengahi pegat, itu pemandung, yang tak ubah film pak. Itu saywar. Lagi-lagi yang menjadi lawan mereka itu kaum muslimin, digambar dengan pakai jubah. Pakai jubah, pakai seruban. Yang dihadapi mereka itu kelompok teroris. Identiknya teroris itu dengan muslim. Hai deh brewok, deh janggut, kemudian mau terban, mau baju jubah. Makan Islam ya. Dalam film-film Hollywood, teruk ngoroyo tadi. Baru alun kalam film bibitnya ibu takut kena yo. Tapi bek demakut hasbunallah wa ni'mal wakil.
Luar biasa. Lihatlah dalam sejarah sampai hari ini fakta. Ada negara yang tidak senang dengan kebijakan Amerika dihancurkan dengan sekali tekan. Mereka punya kekuatan militer itu. Ada kelompok yang tidak senang dengan kebijakan Amerika, dia binasakan. Itu yang dilakukan, itu Cywar. Dan yang tujuan jih untuk dipetakut gedanyo dengan berbagai macam propaganda, termasuk Cywar tadi, sampai hari ini masih dilancarkan oleh mereka. Alasan macam-macam. Saran pendapat mereka berbagai macam. Tujuannya adalah untuk melemahkan semangat perjuangan kita. Maka lagi-lagi kita tetap dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang tadi dah baca tunggu. Insyaallah nak ketentraman dalam jiwa. Dan semangat itu akan tumbuh, akan tidak ada lagi ketakutan di dalam jiwa kita. Apalagi kita menghadapi musuh-musuh Islam hari ini yang nyata di mata. Nyata di depan mata. Kadang-kadang mereka tidak menjelma menjadi kekuatan fisik yang ingin menghancurkan kita, tapi mereka punya jelmaan, menyusup ke lembaga legislatif, menyusup ke lembaga eksekutif, ke lembaga-lembaga yang lain. Mereka menjelma, walaupun secara fisik tidak nampak. Kena beredar video dulu, media video kita ganyang komunisme, asah parang, taku merumpoknya kira-kira. Lontanya 4 awaknya. Penadah di ke mata na kelompok yang mau perang katanya wak PKI, katanya orang Islam pemaja di Aceh. Langsung tak kobarkan semangat jihad, asah parang juta mau perang aja ngawanya. Lontanya 4 awaknya. Nah lemah orangnya lembaga. Menjelas musuh, kita kobarkan semangat jihad. Ulama siap dengannya. Majelis Ulama Indonesia sudah siap dengan fatwa itu. Cuman hanadih loh mawaknya. Mereka menyusup, menjelma dalam bentuk yang tidak terlihat. Mereka menyusup ke lembaga-lembaga. Itamong dalam Kementerian Pendidikan, disusun kurikulum pendidikan lewatnya. Ditamong dalam Kementerian Pendidikan, dipegat roadmap pendidikan sampai 2035. Itu kerja-kerja mereka. Menghilangkan perasa agama, hana perlu agama, cukup berbuat baik saja selesai, tidak perlu ada agama. Mengembut PKI nya, maki bandalawa, menyenak secara konfrontasi, jit tamu perang, didakalan secara fisik, uronyo hana dihawanya. Maka Cywar dibuat, dipetakut-takut gedanyo, nyo menyerta macam-macam, dipetamung dalam penjara, dipenyampam dipoh dilewatnya, diracun dan sebagainya. Nyan Cywar dengku. Perang psikologi dipetakut gitu ya. Zaman nanti ingat good looking. Dia pegah le orang Aceh cit, good looking. Pacek bajai kuku, meterban bacut, menjanggut tiangin. Hai orang Islam menjanggut, memberewok lagi lo cik ganteng dia kelihatan. Kai pegah good looking. Perlu lagi abu ke pakai bajai yang good looking. Terpapar radikalis. Yang orang Aceh yang pegah. Makai pedakut nanya beli dah pakai bajai kuku, bena janggut lagi lun membacut. Karena terpapar radikalisme, Cywar, perang psikologi. Maka lagi-lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita mencintai Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, cintailah apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah cinta kepada jihad. Katanya orang Islam juga cinta kepada jihad. Maka jihad kan tak jauh bedi dia mau perang. Jihad dalam makna yang umum kita bersungguh-sungguh menegakkan kalimat hak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.